Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan analisa sistem refrigeration pada kapal ikan. Di slide ini yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, alat seperti kulkas, AC, dan freezer menggunakan zat yang disebut refrigerant untuk mendinginkan udara atau ruangan. Refrigerant bekerja dengan menyerap panas dari suatu tempat dan melepaskannya ke tempat lain. Dahulu, refrigerant yang umum digunakan adalah CFC dan HCFC. Namun, zat-zat ini terbukti merusak lapisan ozon dan mempercepat pemanasan global. Oleh karena itu, banyak negara termasuk Indonesia beralih ke refrigerant yang lebih ramah lingkungan. Saat ini, penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan refrigerant yang tidak merusak ozon, tidak memperparah pemanasan global, dan tetap efisien dalam mendinginkan. Dengan pemahaman ini, kita dapat menggunakan alat pendingin secara bijak dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, baik, di slide ini ada tujuan. Tujuan kami yang pertama yaitu untuk memahami pengertian refrigerant serta peran pentingnya dalam sistem pendingin. Yang kedua, untuk menjelaskan prinsip kerja refrigerant dalam siklus kompresi uap. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh pemeliharaan terhadap efektivitas dan efisiensi kerja sistem refrigerasi. Yang keempat, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan refrigerant yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, untuk memberikan pemahaman praktis melalui studi kasus terkait penerapan sistem pendingin dalam dunia industri, khususnya pada sistem pendingin kapal. Nah, di slide ini akan menjelaskan dasar teori dari pengertian refrigerant. Refrigerant adalah fluida kerja dalam sistem pendingin yang menyerap panas pada suhu rendah, evaporator, dan melepaskan panas pada suhu tinggi, yaitu kondensor. Refrigerant mengalami perubahan fase cair, gas, ke cair lagi dalam siklus termodinamika untuk menghasilkan efek pendinginan. Nah, di slide ini yaitu peran refrigerant dalam sistem pendingin. Refrigerant bekerja berdasarkan siklus termodinamika, umumnya siklus kompresi uap (SKRU). Berikut adalah beberapa perannya. Yang pertama itu ada evaporasi. Pada tahap ini, refrigerant berperan menyerap panas dari lingkungan, misalnya seperti udara dalam ruangan, maka hasilnya adalah udara menjadi lebih dingin. Perubahan fase yang terjadi adalah cair menjadi gas. Yang kedua yaitu kompresi. Pada tahap ini, refrigerant yang masih berbentuk gas ditekan oleh kompresor hingga tekanan dan suhu gas meningkat secara signifikan. Perubahan fase yang terjadi pada tahap ini adalah dari gas menjadi gas superheated. Yang ketiga yaitu ada kondensasi. Pada tahap kondensasi, refrigerant yang berbentuk gas superheated melepaskan panas ke lingkungan sekitar, sehingga suhunya turun dan terjadi perubahan fase gas superheated menjadi cair. Dan yang keempat yaitu ekspansi. Ekspansi ini perannya yaitu refrigerant cair yang bertekanan tinggi mengalami penurunan tekanan secara drastis melalui katup ekspansi yang menyebabkan suhu refrigerant turun dengan cepat. Akibat penurunan tekanan ini, refrigerant berubah menjadi campuran air dan gas. Nah, ini bagaimana sih pengaruh pemeliharaan terhadap kelancaran dan efektivitas kerja refrigerant dalam sistem pendingin? Nah, yang pertama itu ada dampak kerusakan pada kompresor dan komponen sistem pendingin.
Di mana yang pertama kerusakan kompresor seperti piston pecah, yang kedua gagal fungsi komponen pengaman seperti dual pressure switch dapat menyebabkan tekanan berlebih dalam sistem. Yang ketiga ada penurunan kinerja kondensor. Nah, karena itulah pentingnya pemeliharaan sistem pendingin. Yang pertama itu ada pembayaran kondensor, termasuk pembersihan strainer dan pipa. Sangat penting agar perpindahan panas refrigeran tetap optimal. Yang kedua, sistem pendingin bekerja sebagai satu kesatuan. Gangguan pada satu komponen akibat kurangnya perawatan akan berdampak pada seluruh sistem, termasuk aliran dan fungsi refrigeran. Dan yang ketiga, pemeliharaan berkala terbukti mampu mengembalikan kinerja normal sistem pendingin, seperti yang terjadi setelah pergantian piston kompresor. Nah, di sini ada studi kasus kapal ikan di dermaga Tanjung Priok. Kapal ikan ini menggunakan sistem pendingin refrigerator yang harus menjaga suhu di bawah 0 derajat Celcius agar hasil tangkapan tetap segar. Sistem bekerja dengan prinsip siklus kompresi uap, terdiri dari kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Selama beberapa bulan terakhir, efisiensi sistem menurun sehingga dilakukan analisa termodinamika untuk mengetahui pengaruh pemeliharaan terhadap kinerja sistem. Hasil analisa ini penting untuk menentukan langkah pemeliharaan yang tepat agar sistem kembali bekerja optimal. Nah, di sini dijelaskan siklus refrigerasi dan entropi. Pada proses kompresi satu kedua, yaitu tekanan dan suhunya meningkat secara signifikan karena adanya kerja dari kompresor yang menyebabkan entropi sedikit naik karena tidak sepenuhnya reversibel, disebabkan ada kerja eksternal. Ini adalah proses adiabatik tanpa pertukaran panas, tetapi tidak reversibel. Yang kedua yaitu ada proses kondensasi 2/3, membuang panas dan entropinya menurun. Terus dilanjutkan dengan proses ekspansi 3/4, penurunan tekanan mendadak, proses irreversibel dan entropinya menjadi naik. Dan proses yang terakhir yaitu evaporasi 4/1, menyerap panas, lalu entropinya juga naik. Nah, di sini ada hasil perhitungan manualnya. Sistem pendingin mesin induk kapal laut. Sebuah mesin induk kapal laut menggunakan sistem pendingin udara dengan siklus gas ideal untuk menjaga suhu kerja mesin tetap stabil. Mesin bekerja di lautan tropis dan udara digunakan sebagai fluida kerja dalam sistem pendingin. Udara masuk ke kompresor pada suhu 520 R atau 60 derajat Fahrenheit dan meninggalkan kompresor dengan tekanan 5 kali lebih besar dari tekanan masuk. Udara didinginkan di kondensor sehingga mencapai suhu 580 derajat R sebelum mengalami ekspansi isentropik di turbin. Sistem bertugas menyerap panas dari mesin yang bekerja pada suhu 480 derajat R. Nah, di sini diasumsikan semua proses isentropik dan udara bertindak sebagai gas ideal. Laju aliran massa udaranya itu 0,3 pound per second dan abaikan perpindahan panas dan gesekan selama kompresi dan ekspansi.
Nah, di sini pertanyaannya yang pertama yaitu tentukanlah suhu maksimum dan minimum siklus. Yang kedua yaitu hitung koefisien performa COP sistem pendinginnya. Yang ketiga yaitu tentukanlah laju penyerapan panas dari mesin. Nah, di sini diketahui T1-nya 520 R, terus tekanan keluar kompresor atau tekanan masuknya 5 dikali T2 per P1 sama dengan 5. T3-nya setelah kondensor atau sebelum turbin yaitu 580 derajat R. T4-nya setelah penyerapan panas dari mesin 480 derajat R. Nah, proses isentropiknya, air dianggap sebagai gas ideal dengan properti dari tabel A17E. Laju aliran masanya m dot sama dengan 0,3 pound per second. Nah, di sini diketahui juga dari tabel A17E S1 yaitu 520 derajat R sama dengan H1 124,27, PR1-nya 1,2147, di T3 580 R dengan H3-nya 138,66, PR3-nya 1,7800, di T4-nya 480 derajat R sama dengan H4 sama dengan 114,69, PR4-nya sama dengan 0,9182. Nah, di sini kita akan menjawab dari pertanyaan pertama, yaitu temperatur max sama minimumnya. Di sini ditanyakan minus T2-nya, suhu setelah kompresor. Nah, langsung ke T1-nya kita ubah dulu, diubah dulu ke PR1-nya yaitu 1,2147. PR2-nya sama dengan P2 per P1 dikali PR1 yaitu 5 dikali 1,2147 yang akan menghasilkan 6,0735. Pada tabel A17E, T di 820, entalpinya 196,69, PR-nya atau tekanan rendahnya 6,033, terus di 840-nya, di temperatur 840-nya, H-nya atau entalpinya 201,56, dan di PR-nya 6,573. Lalu kita akan menghitung pada rumus T2 sama dengan T1 ditambah PR dikurangi PR1 per PR2 dikurangi PR1 dikali hasil dari T2 dikurangi T1. Oh, maaf, bukan dari hasil ya, dikali T2 dikurangi T1. Lalu kita akan substitusikan angka-angkanya tadi ke dalam rumus ini dan akan menghasilkan T2-nya yaitu 821,5 R. Maka diketahuilah T-max-nya 821, R, lalu di T minimalnya 480 R. Nah, T4-nya ini disebut sebagai suhu minimum karena itu suhu udara setelah melepas energi di turbin dan sebelum menyerap panas dari mesin. Nah, selanjutnya kita akan menjawab di pertanyaan yang kedua, yaitu koefisiensi performa COP sistem pendinginnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus COPR sama dengan QL per W net kali IN.
sama dengan 9,58, maaf, sama dengan QL per Wcom kali in dikurangi W2 kali out. Nah, entalpinya itu diambil dari tabel A17E. Namanya di titik 1, 2, 3, 4-nya sudah tertera ya temperatur sama entalpinya berapa di situ. Yang akan dicarinya itu yaitu H2-nya. H2-nya kita menggunakan rumus H1 ditambah T dikurangi T1 per T2 dikurangi T1 dikali H2 dikurangi H1. Dari tabel A17T dan perhitungan T2. Nah, T-nya di temperatur 820-nya, daltinya sekian, R-nya sekian, sama di temperatur 840-nya, entalpinya mungkin 201,56, PR-nya juga 6,573. Lalu kita akan substitusikan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang tadi kita tulis dan akan menghasilkan yaitu H2-nya 197,05. Nah, terus yang di sini COP-nya berapa? Nah, langsung kita masukkan QL sama dengan A1 karena udah diketahui tadi kan A1 dikurangnya 4 yaitu 124,27 dikurangi 144,69 yang akan menghasilkan 9,58 BTU per LBM atau jadinya British Thermal Unit per pound. Lalu Wcom kali N-nya H2 dikurangi H1 yaitu 197,05 dikurangi 124,27 sama dengan 72,78 BTU per LBM. Terus W2 kali out-nya yaitu H3 dikurangi 4 sama dengan 138,66 dikurangi 114,69 yang akan menghasilkan 83,97 BTU per pound. Lalu setelah itu W net in sama dengan Wcom in dikurangi W2 out sama dengan 72,78 dikurangi 23,97 hasilnya 48,81 BTU per pound. Berarti COPR-nya sama dengan QL per W net in yang mana sudah diketahui W net in-nya yaitu 48,81. Hasilnya berarti jadi 0,19. Lalu kita akan ke jawaban yang ketiga. Tadi laju penyerapan panas dari mesin. Jadi tinggal masukkan saja QL sama dengan M dikali QL M dot maksudnya yang mana hasilnya 0,3 dikali 9,58 yang akan menghasilkan 2,87 British Thermal Unit per second. Kesimpulan di sini yaitu refrigerant merupakan komponen vital dalam sistem pendingin seperti pada kulkas, AC, dan sistem pendingin kapal. Zat ini bekerja dengan cara menyerap panas dari satu tempat dan melepaskannya ke tempat lain melalui proses perubahan fase cair ke gas lalu ke cair lagi dalam siklus termodinamika. Proses ini terdiri dari 4 tahap utama: evaporasi, kompresi, kondensasi, dan ekspansi. Jenis refrigerant lama seperti CFC dan HCFC terbukti merusak lapisan ozon dan memperburuk pemanasan global. Oleh karena itu, kini dikembangkan refrigerant yang lebih ramah lingkungan. Dari studi kasus di dermaga Priuk dan kapal MT Karunia, terbukti bahwa pemeliharaan sistem pendingin sangat berpengaruh
terhadap efektivitas kerja refrigan. Kerusakan atau endapan pada komponen seperti kompresor, kondensor, dan katup ekspansi dapat menghambat kinerja sistem pendingin secara keseluruhan. Pemeliharaan rutin dan penggantian komponen rusak juga terbukti dapat memulihkan performa sistem ke kondisi optimal atau ke kondisi optimal. Dengan memahami karakteristik refrigan dan pentingnya pemeliharaan sistem pendingin, kita dapat meningkatkan efisiensi energi serta turut berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Alto, Adianto, Ahmad Suherman, Sempaka Artini, dan Muhammad Adi Wijaya. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.